Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik yang kita bahas pada hari ini berbicara tentang apakah pikiran Anda sudah benar-benar merdeka, dengan subtopik kewajaran perilaku orang belum pasti menunjukkan yang bersangkutan merdeka pikirannya. Apa yang saya bahas pada hari ini adalah untuk orang-orang yang memang menginginkan kemerdekaan di dalam pikirannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan agama dengan segala syariat atau aturan sehingga manusia tampak tertib di dunia ini. Karena agama itu kan berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi tujuan agama adalah tidak membuat orang kacau. Ya, apakah seperti itu saja? Maksudnya Tuhan datang ke dunia ini dan membangun sebuah jemaat Kristen. Saudara, beliau juga datang bukan untuk mempermudah orang masuk ke sorga dengan asal percaya kepadanya. Banyak orang berpikir seperti itu, asal yang penting percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Dan ini membuat banyak orang Kristen ngawur. Ngawurnya belum tentu harus menjadi seorang penjahat, pecina, pembunuh, pencuri, pelacur, ya. Bukan hanya seperti itu. Ngawurnya orang itu bisa sekedar asal mengajar, asal memberikan kesaksian, terus kemudian menyesatkan orang dengan konsep-konsep yang tidak berasal dari Allah. Tuhan Yesus juga tidak sekedar membuat umatnya hidup nyaman, kaya, dan makmur, atau semua permohonan doa umatnya itu akan dikabulkan. Entah memang bermanfaat buat si pendoa tersebut, atau malah akan mencelakakan dirinya sendiri. Saudara, kita ini nggak ngerti sebetulnya apa yang kita minta. Misalnya saudara minta kekayaan, saudara minta jodoh, saudara minta anak. Belum tentu itu baik untuk diri kita. Seringkali permintaan-permintaan itu akhirnya nanti akan menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Sebaliknya Tuhan mengajari kita bahwa hidup ini adalah untuk belajar memiliki karakter Kristus. Matius pasal 11 ayat 29 itu selalu saya ingat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Kita disuruh belajar kepada Tuhan. Mendapat ketenangan dalam jiwa itu bukan karena kita memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, perusahaan yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas, dan sebagainya. Tetapi ketika kita belajar mengerti karakter, sifat, cita rasa, pola berpikirnya Tuhan, ya. Sekalipun saya sudah mengajar dan saya telah mempelajari banyak doktrin, banyak buku-buku rohani, tetapi saya tidak pernah berhenti belajar dan mencari kehendak Allah. Saya tidak pernah bosan mempelajari firman Tuhan. Seseorang yang sering saya kirimi khotbah saya di YouTube atau di MP3-nya, ya, dia seorang yang dahulu saya muridkan dan sekarang sudah melayani. Saya tanya kepadanya, apakah engkau selalu mendengarkan khotbah yang saya kirimkan? Dia menjawab dengan tersenyum tersipu-sipu, katanya, akhir-akhir ini tidak pernah karena pulang kerja terlalu capek. Ya, dia punya alasan-alasan tertentu yang sepertinya masuk akal. Saya hargai kejujurannya dan ketidakbasa-basiannya itu. Karena jawaban yang jujur itu walaupun menyedihkan ya sebetulnya ya, itu sangat bermanfaat buat saya. Ia sama saja telah memberikan data yang akurat kepada saya. Jawaban itu merupakan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi jiwa pada banyak orang Kristen. Tidak terkecuali dengan saudara-saudara yang pernah saya muridkan atau yang masih di dalam jemaat saya saat ini. Artinya, tidak banyak orang Kristen yang tertarik mendalami kebenaran. Tidak banyak yang ingin mendalami apa sih yang ada di dalam hatinya Bapa, apa sih perkara-perkara di atas yang dicari oleh Paulus di Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena kebanyakan orang Kristen malas berpikir keras tentang perkara-perkara rumit tentang urusan sorga. Mereka merasa cukup puas dengan standar-standar umum kekristenan. Dan kebanyakan tertarik untuk seputar berkat materi dan jasmani, atau manifestasi hal-hal ajaib atau tanda-tanda supranatural. Mereka juga tidak peduli apakah tanda-tanda dan mujizat dalam bahasa Inggrisnya sign and wonder itu dari Tuhan atau dari setan. Kebanyakan orang Kristen menjadi naif, polos ya, dengan mengira kalau ada di dalam gereja atau dengan tanda salib atau dalam nama Tuhan Yesus atau didoakan oleh seorang pendeta atau pastor, maka yang datang, yang nyata atau yang bermanifestasi itu pasti dari Tuhan. Benar nggak? Ya itu mesti kita harus teliti, harus kita uji. Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan orang-orang yang berbahasa roh palsu. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang berbahasa roh tetapi aktif melakukan dosa.
Juga saya bertemu dengan orang yang punya penglihatan palsu dan orang yang sebetulnya pikirannya sudah tercemar, tetapi melakukan pelayanan eksorsisme atau pelayanan pelepasan. Ini aneh kan ya? Kok bisa begitu? Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, saya tidak mau mudah percaya bahwa semua manifestasi, semua tanda-tanda itu dari Roh Kudusnya Tuhan Yesus. Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Yohanes Undap almarhum, pernah bercerita saat beliau sedang berdoa, tiba-tiba muncul penglihatan ada satu sosok roh yang datang dan mengaku dirinya adalah Yesus. Bapak rohani saya tersebut lantas mengujinya dan roh itu akhirnya terbukti palsu. Maka tak semua penglihatan atau tanda-tanda ajaib itu dari Tuhan. Dengan penelitian selama puluhan tahun yang saya lakukan selama ini, saya telah lama meninggalkan pengajaran tentang kemakmuran, mujizat, tanda-tanda ajaib tersebut. Karena setelah 6 bulan, ya sekitar 5 tahun yang lalu, saya bermeditasi. Saya tidak berkhotbah selama waktu itu. Saya memperkarakan diri saya, pengajaran saya kepada Tuhan, apakah saya sudah benar. Saya benar-benar meminta petunjuk kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang keliru dalam pengajaran saya. Apakah saya sudah benar atau belum, ya. Dan akhirnya saya mendapatkan pewahyuan yang saya cari-cari selama ini. Saya menemukan kekurangan dari apa yang saya ajarkan di masa lalu dan saya dengan sungguh-sungguh memperbaikinya. Dan saya merasakan kini bahwa saya makin peka mendengar suara Roh Kudus. Sekarang saya tidak mungkin lagi berkhotbah sekedar mengikuti arus atau mode zaman. Saya tidak mungkin berkhotbah tentang hal-hal yang hanya menyenangkan telinga pendengar. Dan saya tidak mau berkhotbah yang membuat Anda terparkir hatinya di bumi ini, alias tetap menjadi nepios atau bayi-bayi rohani. Saya selalu ingat khotbah Pendeta Yusuf Roni, pendeta kami saat masih di Jakarta dahulu ya. Ketika saya masih muda, masih umur 20-an ya, saya masih ingat kesaksian beliau. Beliau bersaksi sewaktu diundang di sebuah KKR besar pada waktu itu. Malamnya sebelum berangkat, beliau mendapat mimpi. Ditunjukkan dalam mimpi tersebut ada sebuah mimbar, seperti mimbar-mimbar gereja Protestan ya, berbentuk U begitu ya. Jadi si pengkhotbahnya nanti masuk di dalam mimbar tersebut, di mana dia akan berdiri di mimbar tersebut ya. Tetapi ruang dalam mimbar U tadi itu sempit sekali sehingga dalam penglihatan itu Pendeta Yusuf Ron ini tidak bisa masuk ke dalam mimbar tersebut. Beliau berpikir, kenapa dibuat sempit ya? Lalu terdengar suara, mimbar tersebut adalah milikku, jangan coba menguasainya dan memanfaatkannya. Saya akan selalu ingat kesaksian itu. Saya punya segudang pengalaman mujizat dan keajaiban. Saya punya pengalaman mujizat kesembuhan pada orang-orang yang saya doakan seperti kepada istri saya, anak saya, dan jemaat yang saya layani. Saya punya segudang pengalaman terobosan ekonomi. Saya punya keajaiban lolos dari maut, kecelakaan dengan cara yang luar biasa. Tetapi saya tidak mau menggunakan pengalaman itu menjadi dasar pengajaran saya yang harus diterapkan pada Anda, jemaat yang dipercayakan kepada saya. Saya percaya kini setiap orang punya jalannya sendiri dan Tuhan punya rencana buat masing-masing. Saya menarik kesimpulan bahwa setiap orang harus menemukan Tuhan secara pribadi, jangan hanya sekedar mengekor atau mengcopy paste pengalaman orang lain lalu diterapkan pada dirinya sendiri. Misalnya, kita membaca Yosua ketika mengelilingi Yeriko untuk menaklukkan kota tersebut. Lantas kita mempunyai ambisi tertentu, misalnya mau membeli tanah, menguasai tanah, atau mau supaya sukses di wilayah itu, supaya dagangannya laris, lalu berkeliling di wilayah tersebut seperti yang dilakukan oleh Yosua dengan harapan terus kemudian dia akan bisa sukses di tempat tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus itu naif sekali. Saya tidak mau pengalaman saya menjadi doktrin, lalu Anda memandang saya sebagai dewa atau dukun sakti. Karena sejujurnya banyak orang Kristen masih bermental mirip, kalau tidak boleh dikatakan sama ya, dengan orang yang suka mencari pertolongan pada para dukun sakti. Ya, saya mendapatkan kesaksian lain dari Pendeta Yusuf Roni. Kembali saat beliau mau diundang dalam suatu KKR, beliau mendapat mimpi yang lainnya. Dalam mimpi itu beliau tersungkur menyembah Tuhan. Lalu beliau merasakan kaki Tuhan itu menginjak kepalanya sampai bunyi kletek. Ya. Nah, kesaksian tersebut saya tangkap sebagai berikut, bahwa mimbar khotbah adalah milik Tuhan. Jangan pernah ngawur mengajarnya. Ya, termasuk kesaksian kita yang mau kita bagikan kepada orang lain, termasuk nasihat yang mau kita berikan kepada orang lain. Itu milik Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Jangan pernah kita ngawur untuk menasihatin orang. Jangan pernah memanfaatkan mimbar gereja untuk mencari kehormatan buat diri sendiri
atau buat keuntungan pribadi. Orang-orang Kristen jenis bayi-bayi rohani atau nepios ini tidak ubahnya memandang gereja seperti tempat pertapaan orang-orang yang mencari pesugihan, mencari kekayaan, dan memandang pendeta itu sebagai juru kunci pertapaan tersebut atau sebagai dukun perantara untuk memanggil jin-jin pemberi kesembuhan atau kekayaan. Nah, khotbah-khotbah saya akan terdengar membosankan dan tidak menarik bagi kebanyakan orang, itu saya sadari ya. Bagi Anda yang sekedar ingin hidup nyaman, cepat kaya, sekedar mencari kesembuhan, cepat sukses, dapat jodoh, dapat pekerjaan, biasanya tidak akan tertarik dengan khotbah-khotbah semacam ini. Memang di Markus pasal 16 ayat 17-18 berbicara tentang tanda-tanda yang menyertai orang percaya, dan ini biasa diklaim oleh saudara-saudara kita di karismatik ya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki tanda dan kuasa seperti itu. Di Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 itu memang Tuhan memberikan berbagai karunia-karunia ajaib. Namun seperti di dalam Efesus pasal 4 ayatnya ke-12, dikatakan bahwa semua hal yang dari Tuhan adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk sekedar demonstrasi pertunjukan atau mencari keuntungan pribadi, apalagi untuk mencari sensasi. Saya tidak memandang rendah hamba-hamba Tuhan yang memperagakan pelayanan kesembuhan ilahi atau eksorsisme atau pelayanan pelepasan dan berdoa untuk membawa berkat jasmani buat jemaatnya. Tetapi bagi saya memutuskan memberitakan berita yang ditentukan Tuhan untuk saya sebarkan, yakni orang Kristen harus mau kembali ke citranya Allah, gambarannya Allah, dengan mengalami perubahan dalam pribadinya, yang saya rumuskan perubahan 3 area jiwa, yaitu karakter, cita rasa, pola berpikir. Nah, orang-orang yang menolak kebenaran ini sesungguhnya ia menolak 3 hal, yaitu makanan roh yang menyehatkan jiwanya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Matius pasal 4 ayat 4, ya manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Juga yang kedua, menolak harta terpendam dan mutiara mahal, di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 45. Orang yang menggali sebuah kebun lalu menemukan harta terpendam, dia menjual semua barangnya untuk bisa membeli tanah tersebut, untuk bisa menguasai harta terpendam tersebut. Ya, tetapi orang yang menolak kebenaran, orang yang menyia-nyiakan harta yang sesungguhnya. Dan apa yang saya bagikan ini, saya khotbahkan ini adalah harta terpendam sebetulnya. Tapi tidak banyak orang yang menyadari. Terus yang ketiga, dan bahkan akhirnya menolak hidup berkenan kepada Bapa. Itu yang Tuhan ingatkan selalu di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, ini fatal sekali, ini mengerikan sekali akibatnya. Karena orang yang menolak belajar bertumbuh di dalam Tuhan, ia menolak mencapai kesempurnaan. Padahal kesempurnaan itu yang diinginkan oleh Bapa. Itu dikumandangkan, dinyatakan oleh Tuhan sendiri di Matius pasal 5 ayat 48. Orang yang menolak berubah pastinya tidak dapat atau tidak mau mengerti apa yang dikehendaki Bapa dan apa rencana ke depan buat dirinya yang sudah direncanakan oleh Bapa. Orang-orang ini sulit diajar dan mereka menggenapi 2 Timotius pasal 3 ayat 8 dan 9. Sama seperti Yanes dan Yambres yang melawan Musa, demikian juga orang-orang ini yang melawan kebenaran, pikiran mereka telah dirusak dan iman mereka tidak tahan uji. Akan tetapi mereka tidak bisa lebih jauh lagi karena kebodohan mereka akan nyata bagi setiap orang sama seperti kedua orang itu. Ada suatu kebodohan rohani, walaupun secara jasmani yang bersangkutan adalah orang yang pandai atau yang normal. Kebodohan rohani adalah ketidakmampuan seseorang menangkap pengertian yang sesungguhnya dari firman Tuhan atau kehendak Tuhan dan kegagalannya menangkap visi masa depan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini ada orang kaya di Amerika Serikat yang duitnya sampai luber-luber, lalu ditanya oleh wartawan, ya, mungkin wartawan ini cukup religius, bertanya soal penciptaan dunia. Lalu orang kaya itu mengatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka, karena apa? Toh banyak orang yang masuk ke sana, jadi ada banyak temannya. Ini pernyataan yang konyol, ini bercanda yang mengandung resiko. Orang tersebut bisa saja orang-orang yang konyol, orang-orang yang mengabaikan Tuhan, orang-orang yang sebetulnya masih memiliki jiwa kerdil, itu bisa saja seorang yang lulusan sekolah Alkitab atau seorang teolog. Bisa saja ia seorang pendidik seperti guru sekuler atau dosen,
bahkan pengkhotbah sekalipun, atau orang tua yang merasa sudah jadi Kristen senior, tapi sebetulnya tidak menghormati Allah. Mereka gagal mengerti apa yang Tuhan maksudkan, mereka gagal mengerti untuk apa Tuhan Yesus disalib, untuk apa mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan ada orang-orang Kristen yang lebih mendengarkan dongeng yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib, tetapi Yudas Iskariot yang disalib, lalu murtad. Ya, kita hidup di tengah masyarakat yang beragama, yang percaya pada dongeng-dongeng dan hal-hal yang mistik, ya sama seperti anak kecil percaya kepada Superman. Dan masyarakat yang mengejar kenikmatan dunia, dan masyarakat yang takut kehilangan zona nyamannya. Kita berada di dalam satu masyarakat yang tidak peduli apakah Injil diberitakan dengan benar atau tidak. Kita berada di dalam masyarakat yang tidak peduli ada neraka atau tidak. Nah, saudara, perubahan karakter, cita rasa, pola berpikir dalam pengalaman saya tidak bisa diubah dalam semalam langsung jadi. Saya tidak percaya ada perubahan dengan cara mistis, misalnya penumpangan tangan dengan didoakan langsung orang itu berubah. Karena kebanyakan kita sudah tergarami oleh dunia ini sudah terlalu lama berlangsung dalam hidup setiap orang. Sejak dari balita sampai kemudian sudah dewasa, itu terus-menerus pengaruh dunia itu mempengaruhi jiwa kita. Iblis sudah membangun foothold atau pondasi yang kuat dalam jiwa. Contohnya, seorang anak dari keluarga yang kaya raya, sejak kecil dimanja, ditimbun dengan kemewahan, dikasih banyak uang, bisa membeli apa saja, terbiasa dengan pesta mewah. Anak seperti itu tidak bisa menghargai jiwanya dan tidak bisa menghargai Allah. Yang dihargai hanyalah harta dan kesenangan hidup. Contoh klasiknya adalah Ratu Mary Antoinette, ratu dari Prancis, Raja Louis ya. Ia hidup dengan bermewah-mewah, foya-foya, pesta, mabuk-mabukan, berjudi, dan akhirnya membuat rakyatnya muak, dan kehidupan mewahnya tadi, gaya hidupnya yang mewah tadi, dan ketidakpeduliannya terhadap rakyatnya yang miskin dan kelaparan, akhirnya membuat dia mati di tiang guillotine atau di penggal kepalanya. Demikian pula anak-anak muda zaman sekarang yang tidak memiliki teladan khusus dan diajar takut akan Tuhan oleh orang tuanya atau oleh lingkungannya atau oleh gerejanya. Lalu mereka yang terlalu lama hidup di dalam lingkungan yang jahat pasti sulit sekali menyadari kekudusan Allah. Tidak heran anak muda zaman sekarang terlalu berani mengumbar hawa nafsu dalam pergaulan yang bebas. Ya, tidak peduli dengan kekudusan hidup, tidak peduli dengan kesucian yang dituntutkan oleh Tuhan. Walaupun sudah dikhotbahi sedemikian rupa oleh pendeta-pendetanya. Di dalam Yohanes pasal 13 dan Matius 12, itu mengajarkan kepada kita bagaimana roh jatuh dapat merasuki seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam kerajaan kegelapan itu ada dua kelompok. Yang pertama, roh-roh jahat atau dalam bahasa aslinya daimonia. Terus kemudian ada iblis atau Satan, itu adalah bosnya para roh jahat yang disebut diabolos. Dan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, kita melihat struktur tingkat pemerintahan dalam kerajaan kegelapan. Di Efesus pasal 6, 12, kita bisa melihat struktur atau tingkat pemerintahan kerajaan kegelapan. Ya, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, dan ada roh-roh jahat. Nah, dalam pengalaman pelayanan saya selama 30 tahun lebih, saya sudah sering melayani pelayanan pelepasan atau eksorsisme. Dahulu saya berpikir bahwa saya sudah mengusir semua jenis roh jahat. Ya, semua tingkat roh jahat dari paling rendah sampai paling tinggi. Ternyata saya keliru berat. Saya mengira roh-roh yang bermanifestasi aneh-aneh yang saya hadapi selama itu adalah semua dari tingkatan roh-roh jahat dan mudah ditengking. Ternyata hanya roh-roh jahat tingkat rendah yang saya hadapi, dan roh-roh jahat jenis ini bisa mencengkram seseorang sehingga orang tersebut tidak menyadari dosa adalah dosa. Contoh, orang yang terlibat dalam perdukunan dan perzinahan telah melakukan hal-hal yang menjijikkan tetapi tidak merasa bersalah. Saat mendengar khotbah yang terbaik sekalipun, pikirannya dibuat oleh roh-roh jahat menjadi kosong, menjadi tidak bisa menangkap apapun. Seperti ada sesuatu yang membuat buntu di jaringan syaraf ke pusat proses di otaknya, membuat apa yang didengarnya itu menjadi tidak bermakna apa-apa, jadi seperti orang bengong, orang yang dihipnotis. Ya. Tetapi roh-roh itu hanya mencengkram tubuh jasmaninya saja. Mereka tidak menguasai pola berpikir korbannya, sehingga ketika orang-orang tersebut yang saya layani pelepasan, itu dapat kembali kepada kesadarannya, biasanya segera sadar akan dosanya lalu bertobat. Nah,
Kini saya belajar, saya baru menghadapi roh-roh jahat tingkat rendah. Sedangkan roh-roh jahat tingkat tinggi dinamai pemerintah-pemerintah dan iblis sendiri seperti pengalaman Yudas Iskariot di Yohanes pasal 13. Itu mereka menguasai pikiran orang. Dan ini nggak gampang untuk dilepaskan, ini nggak gampang dirubah. Nah saudara, pikiran ini adalah stronghold atau sebuah benteng yang kuat yang tidak mudah untuk diubah. Dan orang yang jenis ini dan orang yang pada kondisi ini itu bisa tampaknya agamawi, punya moral yang baik. Bahkan bisa saja ia ikut dalam pelayanan pelepasan atau berkhotbah ya, bisa mempunyai pengaruh yang besar pada orang lain ya, mengajar bahkan ikut pelayanan pelepasan. Roh jahat tingkat pemerintah ini masuk di dalam jiwa pikiran seseorang, lalu orang yang dikuasai pikirannya akan sulit menerima kebenaran sejati. Sebab pikirannya sudah dipatok, diparkir di dunia ini. Itulah yang disebut oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10 sebagai benteng-benteng atau stronghold di dalam pikiran. Sebab senjata-senjata peperangan kami bukan dari daging, melainkan dari kekuatan ilahi untuk kehancuran benteng-benteng. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Benteng-benteng atau stronghold di dalam pikiran seseorang yang menolak kebenaran dibuat oleh iblis dan roh-roh tingkat pemerintah alam roh ya, supaya orang termasuk yang sudah Kristen sekalipun tidak mau menerima kebenaran Allah. Saya menyebut mereka sebagai blocking spirit. Karena blocking spirit ini membuat orang pertama tidak ingin tahu tentang apapun perkara-perkara di atas atau perkara-perkara surgawi atau kehendak Allah. Mereka dibuat menjadi masa bodoh dengan kerinduan Bapa supaya kita memiliki citranya Allah kembali. Ya, orang-orang ini tidak tertarik apakah kita menjadi wajahnya Allah atau bukan. Ya. Nah, terus yang kedua, tidak ingin tahu tentang siapa yang berbicara atas nama Allah dan yang bukan. Ini berbicara tentang nabi-nabi palsu. Blocking spirit membuat orang tidak peka bahwa yang dihadapi ini adalah orang yang berbicara atas nama Allah, yang berbicara benar dari Allah, pewahyuan dari Allah, atau yang dihadapi itu seorang nabi palsu yang memberitakan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, orang yang terblocking pikirannya oleh blocking spirit tadi, dia tidak bisa mengenali. Terus yang ketiga, membuat yang bersangkutan memiliki kesombongan rohani karena merasa apa yang dipikirkannya, apa yang dimengertinya itu sudah benar sehingga sulit untuk diubahkan. Orang-orang ini sulit untuk diajar. Akhirnya orang seperti ini tersesat oleh pengajaran yang keliru dan terus menyesatkan orang lain. Maka saya sangat selektif mengizinkan orang-orang yang mau tampil di dalam podium gereja ini. Terus yang keempat, akibat pikirannya tertutup, mereka itu selalu menolak kebenaran sejati. Kita lihat sendiri orang-orang Eropa yang sudah menjadi ateis, atau orang-orang Amerika yang percaya dengan ajaran prosperity atau kemakmuran, tidak akan mau mendengar khotbah seperti yang saya bagikan ini. Utusan-utusan palsu atau nabi-nabi palsu ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab sejak zaman dahulu ya. Antara lain di dalam Yudas pasal 1 ayat 4. Sebab orang-orang tertentu telah menyusup tanpa disadari, yaitu mereka yang sejak dahulu telah ditentukan untuk dihukum, orang-orang tak beriman yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk memuaskan nafsu dan menolak satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya apa? Orang-orang yang kemudian dipakai oleh si jahat iblis ini untuk menyesatkan orang lain, itu sebetulnya menolak otoritas, menolak pemerintahan Yesus Kristus dalam dirinya, ya, menolak pengertian yang benar dari Tuhan Yesus, tetapi mereka berjalan dengan pengertiannya sendiri. Orang jenis ini sulit menangkap khotbah mana yang bermanfaat buat jiwanya dan mana yang tidak. Nah, yang kelima, malangnya orang-orang yang tertawan ini tidak suka belajar. Ketika saya muda dulu, sejak tahun 1987, berarti sudah 35 tahun yang lalu, saya ini terus menekuni firman Tuhan. Saya sangat takut untuk keliru mengajar. Yang keenam, karena tidak suka belajar, ia tidak suka berkembang dan memikirkan yang lebih maju. Bapak rohani saya, Pendeta Yohanes Undap, mengajari saya tentang mahkota kehidupan di Wahyu pasal 2 ayat 10. Dan itu masih saya ingat sampai hari ini. Yang hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai kesetiaan. Pengajaran ini memberkas di hati saya dan terus saya perjuangkan. Nah, saudara, memikirkan hal-hal yang lebih maju dalam arti mengembangkan kerajaan Allah itu harus dimiliki oleh setiap orang Kristen yang mau dididik oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang yang terbelenggu kecerdasan rohaninya itu tidak peduli apakah gereja ini akan bangkrut dalam arti kehabisan jemaat atau tidak.
Mereka orang-orang yang tidak peduli orang lain akan ditolak oleh Tuhan, masuk neraka atau tidak. Karena passionnya orang-orang yang terbelenggu tadi adalah untuk senangnya sendiri. Nah, tentang rasa haus dan kebenaran, orang yang merdeka pikirannya, orang yang dewasa rohani akan terus berusaha menggali kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang tahu mana harta sejati, mana yang palsu. Tetapi orang-orang yang termasuk kategori kanak-kanak rohani, ya masih bayi-bayi rohani, pasti dia malas belajar kebenaran. Jadi bagaimana supaya kita bisa terbebas dari blocking spirit atau selubung yang menutupi hikmat dan membuat kita bodoh tidak mengerti kehendak Bapa? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu atau akan memerdekakan kamu. Di gereja ini kita tidak sekedar dihibur dengan khotbah-khotbah yang sekedar menghibur diri. Walaupun saya tahu ada banyak jemaat yang sedang menghadapi masalah. Ada yang menghadapi masalah keuangan, ada yang menghadapi masalah kesehatan, ada yang menghadapi masalah rumah tangga, keluarga, ya, dan masalah-masalah lain. Nah, di gereja ini saya menempa Bapak Ibu Saudara supaya terbentuk menjadi perabot-perabot yang terbuat dari emasnya Tuhan. Di gereja ini saya mengajari apapun masalah yang Anda hadapi, kepentingan Tuhanlah yang harus di atas segalanya. Artinya, Tuhan menuntut loyalitas, kesetiaan total. Ketika seseorang yang mau ikut Tuhan meminta izin menguburkan ayahnya yang baru meninggal, Tuhan tidak mengiyakan sebagaimana layaknya orang yang sedang berduka, tetapi malah diperhadapkan pada pilihan. Ya, ikut aku, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Nah, saudara, kita sudah terlalu lama dibiasakan menjadi anak-anak yang manja, yang menuntut kebutuhannya dipenuhi, ya, menjadi anak-anak yang egois, yang tidak peduli pada pekerjaan Tuhan. Maka ini waktunya Anda dikuliti karakter dosa masing-masing dan selubung yang menutupi hikmat kita. Setelah semua saya pelajari, maka tidak ada hal yang lebih indah kecuali dapat menyenangkan Sang Penebus dan membanggakan Sang Bapa. Karena saya kini menyadari ketika kita sudah sampai kepada prinsip hidup ini, seperti Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, akan tetapi segala sesuatu yang dahulu menguntungkan aku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sungguh segala sesuatu kuanggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus Tuanku, yang jauh lebih berharga dari apapun. Demi Kristus aku telah kehilangan semuanya, karena semuanya itu sekarang kuanggap sampah, supaya aku boleh mendapatkan Kristus. Bagaimana tidak terindah jika kita tidak tertarik lagi kehidupan mewah, hura-hura kaum borjuis, jika para wanita kita tidak tertarik pada permata, berlian, kalung, dan gelang emas, dan para wanita kita tidak pusing apakah kulitnya putih mulus atau hitam, hidungnya mancung atau pesek, bulu matanya lentik atau pendek-pendek, rambutnya keriting atau lurus, ya. Di mana prianya tidak lagi tertarik pada hal-hal yang hanya menyenangkan dirinya seperti kemabukan, berjudi, seks, perokok, narkoba, berkelahi, ya. Dan anak-anak muda kita tidak ugal-ugalan, tidak pemalas, tidak suka gaya-gayaan. Jika kita bisa melampaui semuanya itu, saya bilang itu yang terindah. Kita nggak tertarik pada kehidupan modern ala barat. Nah, kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang membuat banyak orang Kristen, bayi-bayi rohani murtad. Sebagian murtad memasuki kehidupan yang makin bebas, makin rusak. Sebagian lagi masuk kepada agama-agama lain yang tampaknya lebih mengekang hawa nafsu. Artinya tampaknya agama-agama tersebut lebih suci dengan aturan-aturan yang ketat sehingga orang tidak ngaco seperti kayak orang-orang barat kebanyakan. Ya, mereka ada orang-orang barat yang mulai sadar seperti itu akhirnya meninggalkan kekristenan dan menjadi pengikut agama lainnya. Nah, orang-orang murtad jenis yang terakhir ini biasanya sudah muak dengan budaya barat dan kemunafikan orang-orang Kristen yang tidak bertobat. Mereka tidak tahu bahwa budaya liar barat itu sama sekali bukan ajaran Tuhan Yesus. Saya harus jujur, saya ada kekhawatiran besar dengan generasi yang akan datang. Bukan hanya masa depan yang suram seperti dinubuatkan di dalam Matius pasal 24-25, Wahyu pasal 6-19. Memang suasana politik dan iklim dunia dengan pemanasan globalnya, bencana-bencana alam, itu telah mengarahkan dunia kepada katastrofi atau bencana besar. Ya, kekhawatiran saya lebih daripada itu semuanya. Karena apa?
melihat selera cita rasa orang-orang Kristen zaman sekarang, juga para pengkhotbah tidak lagi menekankan kehidupan kudus dengan hanya satu-satunya jalan, yakni mentransformasi atau metamorfote kepribadian ya pada orang-orang Kristen. Sehingga sejujurnya saya sendiri tidak berselera dengan cara hidup orang Kristen dengan apa yang mereka kejar saat ini. Maka menurut saya masa kini sudah mulai masa kritis. Anda mau berubah kembali kepada ajaran Tuhan yang murni atau Anda mau ikut arus dunia? Kalau saya memilih kembali ke jalan Tuhan. Maka tidak ada jalan lain kecuali Anda mau dioperasi jiwa Anda, dibuang hati yang bengkok dan diganti hati Kristus yang kudus. Nah, kembali kepada Yohanes pasal 8 ayat 31 tadi. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Anda tidak punya pilihan lain kecuali mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kecuali Anda mau mengikuti firman yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Ajaran para teolog liberal telah terbukti gagal mengubah dunia. Ajaran para teolog kemakmuran telah terbukti juga tidak membuat orang makin kudus, makin mencintai Tuhan. Karena kenyataannya para pengajar tersebut bahkan hidup di dalam kenajisan, keserakahan, bahkan manipulasi. Artinya semakin harta mereka melimpah, semakin mereka sukses, semakin mereka mendapat mujizat, tanda-tanda aneh, semakin mereka populer, itu dianggap bahwa mereka makin dekat dengan Tuhan. Apa benar? Ya. Nah, kembali kepada ajaran Tuhan yang murni, misalnya di dalam Matius pasal 5:38, kita diajarin tidak boleh memiliki dendam, kepahitan, ya. Kita nggak boleh membiarkan rasa marah di dalam diri kita. Saudara, dulu saya berusaha menyadarkan orang-orang yang hidup di dalam kepahitan supaya segera berdamai. Tetapi sekarang saya harus belajar untuk mengebaskan debu bagi orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau dinasihati. Karena ada orang-orang yang keras seperti Firaun di zaman Musa dan tidak mau berubah. Firman Tuhan juga mengajarkan supaya hidup kita ini untuk kepentingan Tuhan semata-mata, antara lain di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Nah, sekarang kenyataannya banyak orang yang kembali ke muntahan lama, hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Saudara, ini rahasianya ayat ke-32 dari Yohanes pasal 8 tadi. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Saudara, jika Anda berbalik menyukai firman Tuhan, ya, untuk menggantikan kesukaan pada dunia, maka firman itu akan beroperasi di dalam jiwa kita dan membuat suatu perubahan secara bertahap. Roh Kudus akan mengoperasi semua keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata dan keangkuhan hidup kita, dan digantikan dengan kekudusan. Dan saya telah membuktikan kebenaran firman itu. Bagi saya tidak ada mobil mewah, rumah mewah, rekreasi yang menyenangkan, ya, keluar negeri atau ke tempat rekreasi yang indah-indah, wanita cantik, tabungan besar, investasi besar, itu tidak lagi menarik lagi bagi saya. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana karakter saya itu terus-menerus diubahkan ya sampai berkenan kepada Tuhan, sampai saya memancarkan kemuliaan Allah, sampai saya membawa terang ilahi dalam hidup saya. Karena saya menyadari saya masih banyak bolong ya, jadi saya berjuang keras. Saya berjuang keras sampai saya bisa makin tulus melayani Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan saya. Pengalaman saya, ikutlah Tuhan dengan ekstrim jika ingin segera berubah. Gunakan firman Tuhan, pegang firman Tuhan sampai mengubah karaktermu. Ya. Jadi kalau Tuhan berkata di dalam Matius pasal 8 ayat 22, akan tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri." Itu artinya apa? Di sini jelas, mengikut Tuhan tidak ada kompromi dengan hidup lama. Ikut Tuhan itu bukan semata-mata untuk sekedar memakmurkan diri, memperkaya diri, memanfaatkan Tuhan untuk kesenangan dan kepuasan diri. Mengikut Tuhan juga bukan untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi ini, memuaskan jiwanya. Tetapi ikut Tuhan berarti melaksanakan pekerjaan pemberitaan Injil Kerajaan. Membawa orang bisa mengerti tentang kehendak Bapa, yaitu kembali kepada citranya. Nah, saya melatih jiwa saya seperti yang dituntun di dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-14, untuk menjadi orang dewasa, teleion. Ya, orang dewasa di dalam ayat 14 tersebut adalah orang yang memiliki panca indera rohani yang terlatih untuk membedakan mana yang benar dan yang palsu. Kalau di dalam bahasa Inggris, teleion ini dijabarkan sebagai perfect in mental and moral character. Jadi karakter kita, mental kita itu menjadi sempurna. Orang dewasa rohani adalah hasil pembentukan Roh Kudus
yang bekerja di dalam jiwanya dengan menggunakan firman Tuhan yang dia serap, yang dia ikuti, yang dia pahami. Nah, sekarang harusnya Anda mempertanyakan pada diri sendiri, sudahkah Anda bertekun belajar firman Tuhan? Nasihat saya, jangan asal-asalan belajar, belajarlah sampai Anda merasakan kehendak Bapa. Belajarlah bahwa tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan cara Tuhan Yesus. Berpikir secara Tuhan Yesus berpikir, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus di Matius 11. Dan tidak ada tempat lain untuk belajar kecuali saudara belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan dan menghidupinya. Tuhan Yesus memberkati.